Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Rohimah Rayana Akhdan Ira Kusumaningsih dan saya pribadi Iqbal Maulana Hibatullah akan membahas tentang pengertian hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan ilmu negara. Adapun pembahasan yang pertama yang mengenai hukum tata negara akan dibahas oleh Saudari Rohimah. Yang pertama yaitu pengertian hukum tata negara. Saya kutip dari pengertian yang dikemukakan oleh Christian van Vollenhoven yang menyatakan bahwa hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan. Kemudian, mengenai pengertian hukum administrasi negara, hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik dan diturunkan dari hukum tata negara. Ia mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Kemudian, ilmu negara. Ilmu negara saya kutip dari pengertian yang dikemukakan oleh John Jelinek. Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara. Sekian pembahasan mengenai pengertian hukum tata negara, pengertian hukum administrasi negara, dan pengertian ilmu negara. Selanjutnya akan dilanjutkan mengenai ruang lingkup hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan ilmu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusumaningsih. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan ilmu negara yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Berikut akan saya jelaskan terlebih dahulu ruang lingkup hukum tata negara. Menurut Ahmad Sukarja, ruang lingkup hukum tata negara itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu konstitusi sebagai hukum dasar. Kenapa sih konstitusi itu dikatakan sebagai hukum dasar? Karena berisi tentang aturan dan ketentuan yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua itu pola-pola dasar ketatanegaraan. Yang ketiga ada juga struktur kelembagaan negara dan mekanisme. Yang keempat prinsip-prinsip ketatanegaraan dan hubungan antar warga negara dengan warga negara. Kemudian ruang lingkup hukum administrasi negara, yaitu yang bertalian erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ada beberapa yang menurut Prajurit Atmosudibjo yang mengumumkakan bahwa ruang lingkup hukum administrasi negara itu ada beberapa bagian yang menjadi objek kajian. Yang pertama, hukum tentang dasar-dasar prinsip umum dari administrasi negara itu sendiri. Yang kedua, tentang organisasi negara. Yang ketiga itu tentang aktivitas dari administrasi negara. Yang keempat, tentang sarana-sarana dari administrasi negara. Yang kelima, hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ilmu negara, yaitu negara dalam pengertian yang abstrak.
atau tidak terikat dan dari waktu dan tempat, yang tidak menitik beratkan pada negara sebagai organisasi. Menurut George Zulemi, ruang lingkup ilmu negara itu dilihat dari dua sisi. Yang pertama itu dilihat dari sisi tinjauan sosiologis, yang kedua itu yang dilihat dari sisi tinjauan yuridis. Dari sisi tinjauan sosiologis yang berbicara mengenai tentang teori sifat hakikat perkara, teori pembenaran hukum, teori terjadinya negara, dan teori tipe-tipe negara. Kemudian sisi tinjauan dari yuridis, yaitu yang berbicara mengenai teori bab pembentukan negara dan pemerintahan, teori kedaulatan, teori unsur-unsur negara, dan teori fungsi negara, dan lain sebagainya. Kemudian akan dijelaskan tentang perbedaan antara hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan ilmu negara yang akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi negara, sedangkan Han fokus pada aktivitas dalam menjalankan pemerintahan. Yang kedua, HTN cenderung statis, sedangkan Han cenderung dinamis. Contohnya, 1. HTN mempelajari daerah otonom, sedangkan Han mempelajari kewenangan kepala daerah otonom dalam mengelola daerahnya. Contoh yang kedua, HTN mempelajari DPRD, sedangkan Han mempelajari bagaimana pelaksanaan sidang DPRD. Van Vollenhoven mendefinisikan hukum tata negara sebagai sekumpulan peraturan-peraturan hukum yang menentukan badan-badan kenegaraan serta memberi wewenang kepadanya, dan bahwa kegiatan suatu pemerintahan modern adalah membagi-bagikan wewenang itu kepada badan-badan tersebut dari yang tertinggi sampai yang terendah. Sesuai dengan pandangan Oppenheim, hukum tata negara diibaratkan sebagai kondisi negara dalam keadaan tidak bergerak atau stat in rus. Sedangkan hukum administrasi negara sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan-badan negara baik yang tinggi maupun yang rendah jika badan-badan itu mulai menggunakan wewenangnya yang ditentukan dalam hukum tata negara. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ilmu negara. Ilmu negara ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki sendi pokok dan pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara secara umum, tetapi harus bersifat rasional, empiris, berlaku secara umum dan sistematis. Aspek atau objek yang dipelajari dari ilmu negara adalah negara secara umum, asal-usul, unsur-unsur, timbul dan lenyapnya, tujuannya dan jenis-jenis atau bentuk negara secara umum. Sifat dari ilmu negara ialah teoritis atau abstrak. Ketentuan umum negara, pelaksanaannya tidak diuraikan. Jadi, definisi dari ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari asal-usul, perkembangan wujud dan lenyapnya suatu negara. Nah, setelah melihat dan menyimak video di samping, dapat kita simpulkan bahwasanya hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan ilmu negara memiliki kesinambungan dalam segi pengertian, ruang lingkup, dan perbedaan. Ketiganya memiliki korelasi satu antar lain. Baik, kurang lebihnya dari kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.